untuk pemahaman sertifikasi kompetensi kerja gitu kan ya. Kompetensi sendiri itu artinya apa sih Mas? Oke, baik. Jadi begini Mbak ya. Berbicara mengenai kompetensi kerja ya, kompetensi itu ya memang seharusnya melekat pada seorang pekerja ya. Kompetensi itu sendiri yaitu kemampuan kerja yang mencakup 3 aspek, yaitu ada knowledge atau pengetahuan, kemudian ada skill atau keterampilan, dan juga ada attitude atau sikap kerja sesuai dengan standar kompetensi. Dan seseorang dikatakan kompeten itu tidak hanya memiliki 3 kemampuan itu, tetapi juga ada yang namanya harus menguasai 5 dimensi kompetensi. 5 dimensi itu adalah ada yang namanya task skill ya, kemudian task management skill, dan contingency management skill, kemudian ada job role and experience skill, dan juga ada transfer skill. Nah, tadi udah disebutin 5 dimensi kompetensi. Dimensi kompetensi itu ada tingkatan-tingkatan. Nah, dalam kehidupan sehari-hari nih Mas, nah itu contohnya seperti apa sih Mas? Oke, baik. Saya kasih contohkan yang sederhana saja ya. Ini adalah mengenai kompetensi seorang driver ya. Seorang driver ini harus menguasai 5 dimensi kompetensi ini. Contohnya tadi yang tingkatan pertama adalah task skill ya. Task skill adalah kemampuan seseorang untuk menyelesaikan satu proses pekerjaan. Kemudian tingkatan yang kedua adalah task management skill. Nah, ini juga penting nih Mbak Dik nih, seorang driver harus bisa mengelola ya satu pekerjaan. Adalah tingkatan ketiga yaitu contingency management skill atau kemampuan untuk mengatasi masalah ya. Kemudian tingkatan yang keempat ya, tadi sudah yang ketiga ya, sekarang yang keempat. Yang keempat adalah job role environment skill. Nah, ini adalah kemampuan memelihara kenyamanan lingkungan. Oke, kemudian tingkatan yang kelima yaitu transfer skill ya. Untuk transfer skill ini sendiri bukan berarti atau diartikan yaitu transfer ilmu ya Mbak Dik ya. Dalam kompetensi transfer skill ini adalah kemampuan untuk menghadapi sesuatu yang baru. Nah, sertifikasi kompetensi sendiri itu apa sih Mas? Bisa dijelasin nggak ke kita? Baik, ini terkait dengan sertifikasi kompetensi kerja itu sendiri adalah sebuah proses pemberian sertifikat ya, yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi berdasarkan standar kompetensi kerja. Oke, nah kira-kira nih ada contoh-contohnya nggak nih? Siapa aja sih yang udah tersertifikasi kompetensi? Oke, baik, selanjutnya bisa dilanjutkan. Nah ini ya beliau Presiden Republik Indonesia ke-7 ya, Bapak Joko Widodo, tentunya tidak asing lagi ya dengan beliau. Oh, tentu tidak. Beliau ini pernah menyampaikan juga bahwa sekarang nih Mbak ya, yang ditanyakan atau yang diadu itu bukannya ijazah Mbak, tetapi skill atau kemampuan. Nah, beliau pernah menyatakan ini, semua negara sekarang ini bersaingnya ada di situ, bukan pada ijazah, tetapi pada keterampilan, adu skill kompetensi. Itu pernah disampaikan pada saat beliau peresmian DLKI di daerah Kendal Mbak. Seperti itu. Oke, seperti itu kira-kira Mbak ya. Nah, selanjutnya ini terkait dengan sertifikat ya. Sertifikat kompetensi ini adalah merupakan produk hukum nih Mbak nih, bukan abal-abal Mbak ya. Ini sudah sah ya di hukum ya, terkait dengan bukti pengakuan terhadap capaian kemampuan seseorang dalam melakukan pekerjaan tertentu ditetapkan oleh otoritas Mbak ya, dan pada standar kompetensi yang berlaku.
Nah, ini nih yang tidak kalah menarik nih Mbak nih. Siapa ini ya? Siapa nih? Kenal nggak ya dengan beliau? Bapak Ibu kenal nggak ya? Kenal nggak ya? Kenal nggak Bapak Ibu? Coba diingat-ingat. Diingat-ingat siapa ini nih? Aduh, emang Gelamkan. top ya Mbak ya. Oh. Oke. Ini beliau adalah mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Beliau adalah Puji Susi Astuti ya. Beliau juga pernah melakukan yang namanya sertifikasi kompetensi dalam bidang pembangunan kelautan dan perikanan. Nah, untuk sertifikasi beliau sendiri ini selevel level 9 Mbak ya dari Badan Nasional Sertifikasi, ini setara dengan doktoral di akademi. Oke. Nah, selain itu juga ada lagi nih Mbak nih. Ada lagi. Siapa lagi ya? Ayo Bapak Ibu coba. Beliau adalah mantan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Ya. Siapa beliau? Beliau adalah Ibu Ida Fauziah. Ida Fauziah. Beliau juga pernah melakukan sertifikasi tentang tata kelola, risiko dan kepatuhan. Ini beliau sempat menerima pada tanggal 30 September di 2024. Ini masih baru Mbak nih. Belum lama ya, baru kemarin ya 2024. Ini masih tahun ini. Betul. Bulannya September. Nah, Oke deh, nah tadi Mas Mis sudah jelasin nih banyak pejabat-pejabat kita yang sudah mengikuti sertifikasi kompetensi. Sebenarnya tujuan dan manfaat dari sertifikasi kompetensi sendiri itu apa Mas? oke, baik, terkait dengan tujuan ya, ini kita coba sampaikan juga ya terkait tujuan sertifikasi kompetensi itu untuk dunia usaha dan dunia industri, itu membantu organisasi dunia dan industri meyakinkan kepada kliennya bahwa produk atau jasanya telah dipelihara oleh tenaga yang berkompeten. Kemudian untuk rekrutmen, yaitu membantu organisasi dunia industri atau dunia usaha dalam rekrutmen berbasis kompetensi. Kemudian untuk penjaminan mutu, yaitu alat penjaminan mutu pendidikan bahwa tujuan pembelajaran sudah tercapai. Kemudian untuk desain instruksional, yaitu membantu pengembangan desain instruksional dan pembelajaran. Kemudian untuk evaluasi pembelajaran, yaitu membantu pengembangan evaluasi pembelajaran. Dan kemudian ada untuk career pathing, yaitu membantu merencanakan jenjang karir. Kemudian untuk personal branding nih Mbak ya, memberikan personal branding untuk tujuan wirausaha, seperti itu Mbak. Nah, kalau tadi kita udah punya pengertian sertifikasi, tujuan, sebenarnya nih Mas, ini ada dasar hukumnya nggak sih Mas yang mengenai sertifikasi kompetensi ini? Tentu dong, pastilah Mbak. Ada? Pasti ada dasar hukumnya. Oh, Oke, bisa apa kita. tuh? Oke, untuk dasar hukum sertifikasi kompetensi ini ada beberapa macam ya, ada banyak lah ya. Yang pertama adalah ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, kemudian ada PP Nomor 31 Tahun 2006. Kemudian juga ada PP Nomor 10 Tahun 2018 tentang PNSP, dan juga ada Inpres, kemudian ada Undang-Undang Nomor 3, dan ada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2007. Nah, untuk pelaksanaan sertifikasi itu sendiri diselenggarakan oleh BNSP nih Mbak nih. Oh, BNSP. BNSP, iya. Untuk BNSP itu adalah badan independen yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden untuk pelaksanaan atau penyelenggaraan sertifikasi kompetensi. Dan BNSP ini memiliki kepanjangan tangan nih Mbak Nini. Kepanjangan tangannya adalah LSP yang sudah terlisensi oleh BNSP. Seperti itu Mbak Tika. Di sini tentunya tadi ada LSP kan yang sertifikasi kompetensi gitu ya. Nah, di sini Mas Mis ada nih LSP P1, kemudian ada LSP P2 dan LSP P3. Sebenarnya apa yang membedakan di antara LSP ini? Karena kan ujung-ujungnya sama nih, sertifikasi kompetensi juga. Betul, baik. Kalau untuk LSP P3 itu sendiri ya, LSP yang didirikan oleh industri atau asosiasi
Dan untuk sertifikasi itu sertifikasinya adalah bisa secara nasional Mbak ya. Jadi dari berbagai perusahaan itu bisa melakukan sertifikasi di LSP P3. Kemudian kalau untuk LSP P2 itu didirikan juga oleh industri, tetapi untuk pelaksanaan sertifikasinya itu hanya jejaringnya saja, jadi di grupnya saja, jadi tidak bisa selain grupnya Mbak, itu untuk PS2. Tapi kalau kemudian untuk LSP P1 ya, LSP P1 ini umumnya dimiliki oleh lembaga diklat atau lembaga pendidikan ya. Dan ini untuk mensertifikasi ke induknya saja, jadi hanya satu lingkup di situ saja. Tidak seperti LSP P3 yang bisa mensertifikasi secara nasional seperti itu Mbak. Nah, dalam kegiatan ini nih untuk menunjang sumber dayanya tuh apa saja Mas yang dibutuhkan? Oh, tentunya ada Mbak ya. Terkait dengan sumber daya untuk sertifikasi ada 6 Mbak ini. Pertama adalah standar kerjanya ya. Kemudian ada yang namanya asesor kompetensi. Kemudian ada skemanya. Kemudian ada lembaganya ya, LSP ya dalam hal ini ya. Kemudian ada perangkat asesmen. Terlanjut ada tempat uji kompetensinya Mbak. Jadi ada 6 sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan sertifikasi kompetensi ini. Oke, jadi ternyata kita butuh 6 ya untuk 6 menunjang betul. kegiatan sertifikasi kompetensi. Tadi ada pertama standar kerja. Betul. Nah, yang kedua ada asesor. Kompetensi. Asesor itu siapa Mas? Oh iya asesor ya. Siapa? Apa ya asesor ya? Asesor itu adalah seseorang yang mempunyai kualifikasi yang relevan dan kompeten untuk melaksanakan pengujian atau penilaian. Nah, baik, selanjutnya nih habis ada asesor, kemudian selanjutnya ada namanya skema sertifikasi. Ini apa lagi nih bahasanya skema sertifikasi? Skema sertifikasi apa ya? Bentar saya boleh mikir dulu ya, takut saya lupa nih. Oke, terkait dengan skema sertifikasi ini adalah paket kompetensi Mbak dan persyaratan yang berkaitan dengan keterampilan seseorang. Nah, di sini ada perangkat asesmen. Ini perangkat asesmen, perangkat apa ini Mas? Yang pasti bukan perangkat nikah Mbak. Bukan ya? Bukan. Ini beda lagi dengan beda kompetensi. Lagi. Nah, ini perangkat apa ya? Perangkat asesmen ada ini materi uji Mbak ya. Materi uji yang dilakukan untuk mengukur kompetensi seseorang. Yang di dalamnya itu ada soal-soal, biasanya ada soal tertulis Mbak ya, yang mesti dikerjakan oleh si asesi tersebut. Oke, selanjutnya nih pasti nih yang masih asing juga nih, habis perangkat asesmen nih, yang terakhir nih ada tempat uji kompetensi. Ini tempat apa nih Mas? Tempat uji kompetensi. Ditanya juga ya. Iya dong. Ini bahasa asing nih bagi kita semua ya, nggak Bapak Ibu rekan-rekan semua ya. Tentunya nih bahasanya nih kita juga bertanya-tanya nih, bahasa mana nih, istilah-istilah baru nih. Oke. Di tempat uji kompetensi atau TUK ya, di situ tertera tempat uji kompetensi. Tempat uji kompetensi ini adalah suatu tempat untuk melakukan uji kompetensi Mbak ya, di mana tempat uji kompetensi ini harus diverifikasi sebelum dilakukan untuk sertifikasi. Tujuannya verifikasi itu adalah memastikan perangkat dan tempat itu sudah sesuai dengan aturan yang diberlakukan oleh LSP, seperti itu. Nah, kalau tadi keenamnya ini nih Mas, misalnya nih udah dipenuhi sama kita semua nih, sudah terpenuhi semuanya atas 6 poin tersebut. Nah, untuk flow proses sertifikasi sendiri itu gimana Mas? Oke, baik. Ini flow proses untuk pendaftaran sertifikasi tentunya ya. Yang pertama yang pasti si ACC atau si Perta ini melakukan pendaftaran ke LSP ya, tentunya dengan membawa berbagai persyaratan yang ditentukan atau yang dipersyaratkan oleh LSP. Kemudian setelah itu si ACC ini ditugaskan atau dijadwalkan untuk melakukan per-asesmen sama asesor yang bertugas ya. Per-asesmen ini kegiatan yaitu memverifikasi dokumen-dokumen si peserta itu untuk memastikan kecocokannya ya. Maka barulah dilaksanakan yang namanya asesmen atau pengujian. Nah, asesmen ini dilaksanakan di
itu tadi Mbak, di tempat uji kompetensi yang tadi diverifikasi betul, kan? Yang diverifikasi tadi. Itu di situ dilaksanakan asesmen oleh si asesor. Maka setelah proses asesmen itu selesai, nah si asesor harus mencatat ya hasil dari proses asesmen tadi, dicatat oleh si asesor. Kemudian setelah dicatat bukti-bukti, nah si asesor melakukan memberikan keputusan nih Mbak nih. Dalam keputusan sertifikasi ini hanya ada 2 loh Mbak. Apa tuh? Nggak banyak, cuma K dan BK. K apa? BK K apa itu nih? kompeten Mbak. Oh, K kompeten. Dan BK itu belum kompeten. Oke. Oke, kita lanjut lagi ke tadi sampai memberikan keputusan ya. Ya, apa tuh tadi? K kompeten, K dan BK ya. BK belum kompeten. Nah, tadi sampai situ tuh. Sampai situ ya tadi ya. Nah, ini keputusan ini memang hanya ada 2 di sertifikasi ya, hanya K dan K, itu tadi sudah disebutkan K adalah kompeten dan BK itu belum kompeten. Nah, ketika seseorang atau asesi tidak memenuhi dengan hasil yang dicapai, maka dia sudah pasti keputusannya BK Mbak ya, atau belum kompeten. Nah, keputusan BK itu nanti bisa untuk mengikuti atau penilaian lanjut Mbak ya. Jadi penilaian lanjut. Oke, kemudian setelah memberikan keputusan, si asesor ini akan mengkaji ulang lagi nih Mbak nih terkait dengan rekaman-rekaman ya. Penyesuaian lagi supaya nanti pada saat laporan ke LSP-nya itu sudah sesuai itu dengan hasil yang tadi diputuskan, entah itu K atau BK. Oke, kemudian nanti akan ada disampaikan ke LSP dan LSP nanti akan melakukan yang namanya proses pleno biasanya ya. Proses pleno. Proses itu untuk memutuskan terkait apa yang ada dilaporkan oleh si asesor tadi. Oh, gitu. Oke. Nah, selanjutnya setelah proses pleno ini nanti masih ada proses ya. Misalkan si asesi ini dinyatakan kompeten ya oleh tim pleno, kemudian si asesi ini berhak mendapatkan sertifikat. Nah, untuk sertifikat itu sendiri kan tentunya masih butuh proses Mbak ya, tidak semata-mata begitu lulus saya langsung dapat sertifikat nih. Terlalu cepat gitu kan, nggak begitu Mbak. Jadi harus ada proses lagi, entah registrasi terus kemudian laporan ke BNSP-nya. Mungkin nih Bapak Ibu juga nih rekan-rekan yang ada di podcast Corner YLC pada siang hari ini mungkin ada yang penasaran atau ada yang belum tahu seperti apa bentuk dari sertifikat kompetensi kerja itu sendiri. Nah, ada contohnya nggak Mas kira-kira? Baik, ada nggak ya? Coba. Kasih tahu ada dong. Ternyata. Oh, ada. Luar biasa ya yang bikin slide ininya. Saya pikir saya nggak nyiapin itu kemarin ya. Waduh, jangan-jangan tiba-tiba ada ini. Tiba-tiba ada, waduh. Aduh. Ini dia terkait dengan contoh sertifikatnya, sertifikat teknis dari LSP ABI ya. LSP ABI. Dari LSP ABI ini contoh sertifikat teknisnya. Ada halaman belakang dan juga halaman depan ya. Halaman belakang ini terkait dengan unit kompetensi yang ada di kemasan sertifikat tersebut. Tentunya seorang asesor ini tidak boleh yang namanya ada kepentingan ya, dua kepentingan. Jadi khusus memang untuk kepentingan kompetensi saja. Jadi tidak boleh ada yang namanya sogok menyogok gitu ya Mbak ya. Supaya hasil kelulusan ini benar-benar objektif ya. Tidak boleh ada main ini dan itu, tentunya seperti itu. Tentunya ada ya untuk sertifikat kompetensinya itu berlakunya ada yang 3 tahun dan juga ada yang 5 tahun ya, tergantung dari skema tersebut. Oh, jadi memang si yang pertama tadi si asesor ini tidak boleh ada yang berkepentingan. Iya. Terus yang kedua memang ada masa berlakunya ya. Ada masa berlakunya ya. Jadi tergantung dari skema tersebut. Oh, tergantung dari skemanya. Jadi masing-masing skema itu berbeda masa berlakunya. Betul.
Oh, itu kalau misalnya itu bisa diperpanjang? Bisa. Untuk perpanjangan sertifikat ini ada informasi nanti yang disampaikan dari LSP itu dari dari 90 hari ya sebelum masa berlaku habis, dan juga setelah ya 90 hari masa berlaku sertifikat itu habis, itu bisa dilakukan untuk perpanjangan. Tetapi jika sudah melewati 90 hari masa berlaku habis, itu harus melakukan sertifikasi baru. Jadi nggak bisa diperpanjang lagi. Jadi teman-teman mohon diingat ya, masa berlakunya itu jangan sampai melebihi 90 hari. Tentunya sangat berpengaruh ya, karena dengan sertifikasi kompetensi kita harus benar-benar menjaga kompetensi itu supaya pekerjaan kita tetap terjaga ya, tetap aman ya. Jadi pada saat melakukan pekerjaan kita itu pede ya bahwa kita sudah terverifikasi dan udah kompeten. Tentunya kita harus menjaga kompetensi itu, nggak boleh asal ya dalam mengerjakan pekerjaan seperti itu. Oke.